Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di Brother Bintang. Oke, gue kali ini lagi ngobrol santai bersama santri di salah satu Cirebon. Dan gue senang banget guys bisa ketemu dia jauh-jauh dari Tangerang. Nah sebelumnya gue pengen kenalin dia dulu nih ke kalian. Nah dia nih dari Tangerang, dia mondok di salah satu pondok apa ini? Ponpes Tahfiz Quran Alamin. Di pondok pesantren Hafiz Quran Al-Amin guys. Nah buat kalian yang belum subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan notif dari channel ini guys. Gua kali ini pengen ngobrol-ngobrol santai aja bersama santri salah satu ini guys, karena dia juga di salah satu usianya yang sangat muda juga dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa juga. Nah oke guys, sekarang gua pengen nanya-nanya nih ke dia nih guys. Sebenarnya lu kenal diri lu dulu dah ke subscriber gua nih, nama lu dan lu dari mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat nama saya, perkenalkan, ya nama lengkap saya Misbahul Badri, sering panggil aja Abad, gitu. Panggilannya Abad. Ya saya Abad itu ya? berasal dari Tangerang. Tujuan kesini untuk menimba ilmu, mencari ilmu. Nah kan lu kan dari Tangerang ya. Lu udah berapa tahun itu mondok, dari kecil kah gitu, dari sejak kapan lu mondok? Saya mondok sejak mau naik kelas 6 MI. Kelas 6 itu ya, sampai sekarang hampir mau jalan 5 tahun. 4 tahun kan? 5 tahunan. Alhamdulillah diberkat itu semua, ya apa namanya, harus mengorbankan masa-masa muda kita, baik itu dari sesuatu yang lain. Nah, karena kan orang yang mondok itu harus mengorbankan apa masa-masa mudanya gitu ya. Jangan nggak seperti orang-orang sekarang. Biasanya kan di rumah lontang lantung. Kalau kita kalau di pondok ya seperti ini gitu. Kalau nggak ngaji ya tidur, kalau nggak tidur ya ngaji, dari pagi ngaji sampai sore, sampai malam, dari malam itu tidur. Nah, ketemu lagi subuh jam 3:30 udah bangun subuh, harus 3:30 bangun subuh. Habis subuh bangun ngaji lagi, ketemu siang ngaji lagi, ketemu sore ngaji lagi, ketemu maghrib ngaji lagi, ketemu malam tidur. Nah kan lu kan udah mondok dari SD gitu ya kelasnya gitu kan. Nah apakah lu mondok itu ada paksaan orang tua atau gimana gitu? Enggak. Karena murni dari sendiri lu. Apakah lu dari kecil gitu ya, maaf ya, ada di pergaulan yang gak bener jadinya dipondokin atau gimana gitu? Iya, awalnya seperti itu. Gitu ya, karena orang tua melihatnya pergaulan di luar ini sangat tidak baik buat anaknya, ya makanya orang tua pengennya gimana caranya biar anak kita masa depan ini cerah gitu ya. Seperti orang-orang yang udah sukses sekarang gitu. Kita lihat dia cara dia berusaha itu seperti apa gitu. Walaupun dia bukan santri, lihat dari perjuangannya. Karena orang yang sukses itu tanpa capek itu nggak ada gitu. Orang yang sukses tanpa capek itu nggak ada. Jadi semua orang kalau mau sukses harus capek dulu gitu. Kalau nggak capek nggak bakal sukses, nggak bakal ngerasain enaknya gitu ya. Ngerasain enaknya orang yang seperti itu nanti ketika perjuangannya dia itu sudah emang pas gitu dengan tujuannya dia gitu. Ya apa namanya, orang santri sebenarnya enak gitu. Jadi santri itu enak. Ya contohnya enaknya itu apa? Ya ketika lagi punya masalah kita sama-sama ngadepin bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Tadi nggak sendirian. Justru ada cerita nih ya. Ada sedikit cerita ya. Dulu tuh waktu di Tangerang pernah kejadian saya dulu. Kayak kan kalau di sana kan orang bandel itu dikenal. Orang bandel itu dikenal di pondok saya dulu. Karena biar ada motivasinya begitu tahun depan tahun yang akan datang. Jadi dulu itu pernah kejadian
Jadi setiap Jumat ini, malam Jumat siang ini pas mau berangkat sholat Jumat ini, kita kita berangkat sholat Jumat itu, kita berangkat kan awal jam 11 itu, kita berangkat disuruhnya sih jam 12 gitu. Karena kita orangnya pecandu rokok gitu. Dulu banyak kan kawan-kawan kita. Nah habis itu kan ngerokok dulu sebelum berangkat ke masjid. Ngerokoknya di kuburan gitu, Nah nggak tahunya itu teman saya kan bawa HP, akhirnya kan dipoto, moto-moto kan, sebenarnya moto-moto. Selama kejadian itu, nah HP-nya teman saya ini disita gitu, dirampas gitu ya? Iya, disita gitu, ketahuan. Karena sana kan nggak boleh bawa HP, nggak boleh ngerokok gitu. Nah pas begitu kesita, pengurus ini ngebuka galerinya gitu, ngeliat foto-foto. Nah di situ ada foto anak-anak, posisi saya di situ yang lagi nongkrong di kuburan. Akhirnya dilihat orang-orangnya siapa aja, oh ini orang-orangnya si ini, si A, si B, si C. Akhirnya dipanggil, dibawa ke kantor, digunting rambutnya, dipitakin. Iya. Akhirnya kita ya keseruannya ya itu di situ. Jadi susah senangnya gitu kita sama-sama gitu. Ketika teman ada masalah ya kita ikut. Jadi biar ada temennya gitu. Nggak mungkin dia sendiri, karena jadi santri itu buat saya itu indah. Ya indahnya seperti itu, ketahuan ngerokok dipitak sama-sama, itu dipukulin sama-sama, dan nggak bisa setoran dipukulin sama kiai pakai kayu sama-sama, nggak sendiri gitu. Jadi santri itu indah. Makanya awalnya saya pengen putus mondok, cuman saya pertimbangin lagi, kalau saya putus masa depan saya ini seperti apa? Gitu. Masa depan ini saya seperti apa? Apakah masa depan saya ini cerah ataukah enggak gitu. Makanya saya pertimbangin. Gitu. Kalau masalah pacaran di pondok itu jangan ditanya, nggak boleh. Cuman pesanan seperti saya nih buat kalian yang nonton video ini. Ya, diingat-ingat buat yang masih berpasangan maupun yang tidak berpasangan. Gitu. Yang ingat pesan saya yang buat pasangan ini. Ya, buat pasangan ini ingat baik-baik. Ingat, pegang kata-kata saya ini. Saya pernah lihat di satu hadis, yang dimana hadis itu menjelaskan jangan pernah mengenal seseorang dalam kehidupanmu, karena orang yang baik akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan, dan orang yang buruk akan memberikan kamu sebuah pembelajaran. Bahkan seburuk-buruknya orang itu akan memberikan kamu sebuah pembelajaran. Itu ya. Bila hatimu bijak. Artinya gimana? Ini buat orang yang masih punya pasangan. Contoh begini, kalian semua misalkan ada si perempuan dan laki-laki ini ngejalanin hubungan. Terus si perempuan ini sama si laki-laki ini udah nggak ada hubungan gitu, udah nggak ada hubungan. Terus si laki-laki ini nyesel telah mengenal perempuan ini dalam kehidupannya, gitu. Dan si perempuan ini pun nyesel telah mengenal laki-laki ini, gitu. Jadi buat saya jangan pernah menyesal telah mengenal dia ini dua. Nggak boleh gitu ya. Karena kalau emang si perempuan ini baik buat kamu dalam kehidupanmu, dia akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan, gitu. Dan kalau perempuan ini buruk gitu, dia akan memberikan kamu sebuah pembelajaran bila hati kalian ini bijak, hati kamu itu bijak. Nah sebalikannya sama dengan perempuan ke laki-laki, sama seperti itu. Jadi jangan pernah menyesal telah mengenal seseorang dalam kehidupan, karena orang yang baik itu akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan, dan orang yang buruk akan memberikan kamu sebuah pembelajaran bila hatimu bijak, gitu. Jadi jangan pernah menyesal telah mengenal seseorang dalam kehidupanmu, karena saya juga pernah ngalamin, walaupun saya santri, tetap yang namanya orang itu pasti punya nafsu, ingin berpacaran, ingin berhubungan, karena manusia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan gitu. Nggak ada manusia makhluk hidup ini yang tidak diciptakan dengan berpasang-pasangan gitu. Jadi semuanya diciptakan berpasang-pasangan gitu. Jadi lu nih karena selama nyantri gitu ya. Nah apa aja sih misalkan kan banyak kan penonton gua kan misalkan yang takut mondok gitu kan. Nah pikirannya kan misalkan pondok ini sering hafalan gitu kan, aduh gimana ini pusing gua gitu kan. Nah pandangan lu menurut lu gimana gitu untuk mengatasi kayak gitu? Sebuah metode ya, modelnya sebuah metode. Kalau metode ini dalam menghafal itu nih dari saya ya,
khusus saya nih, contoh begini ya, jujur aja nih Mas, saya itu kalau ngaji bangun subuh kagak ngerokok itu nggak akan pernah masuk ke otak saya hafalan saya. Jadi ada inspirasinya gitu ya, Jadi biar lebih saya masuk. emang dari dulu sampai sekarang ini masih seperti ini gitu. Kalau pagi habis bangun tidur nggak ngerokok itu saya nggak akan pernah bisa bikin setoran gitu. Nah, Nggak akan misalkan pernah. kan lu kan pondok nih, apakah suatu pondok itu membolehkan para santri untuk merokok? Oh jarang, karena kan berbeda-beda gitu. Ada yang modern, ada yang salaf. Kalau salaf ini megang HP boleh, ngerokok boleh, ngapain aja boleh. Cuman dia punya kesadaran sendiri. Iya. Tapi kalau modern ini semuanya udah harus ketat gitu. Jadi baik itu ngerokok, baik itu bawa HP itu nggak boleh. Itu modern. Jadi khusus Quran. Kalau salaf itu khusus kitab. Jadi nggak terlalu diketati. Karena kalau Quran ini harus ketat gitu. Kalau di sini kan boleh kan tahfiz Quran modern. Cuman karena santrinya baru 2 gitu. Jadi ya kiai saya yang ngasih izin. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, lu kan dari SD gitu ya. Nah, lu pernah mondok di mana aja tuh? Dari SD baru 2 pondok nih. Pondok. Ya dari Tangerang sama di sini doang. Karena belum ada niatan lagi buat kemana-mana. Karena saya emang udah punya pendirian, prinsip saya setelah lulus SMA udah saya pengen waktunya saya ngurusin orang tua saya di masa tuanya nanti. Karena saya nggak mau pergi ke sana, pergi ke sini, pergi sini. Cuma kalau orang tua saya nanti hidupnya susah bagaimana? Itu kan kita mikirin orang tua kita. Kalau bukan dia kan siapa yang ngebiayain kita di pondok. Makanya saya mau balas budinya nanti setelah di masa tuanya dia nanti. Setelah di masa tuanya nanti tiba gitu. Nah, lu sekarang umurnya berapa, Bang? Umur saya masih muda, masih kira-kira lu kelas berapa kalau di ini? Ya 16 tahun. 16 tahun gitu ya. Iya. Nah, jalan 17 tahun ini. 17 tahun. Iya. Nah, lu kan dari Tangerang lah ya kan. Nah, apakah lu nih dari dulu gitu, dari dulu bisa gitu ya, dari lu pernah ngerasain TK nggak, Bang? TK? Iya, pernah gitu. Apakah dari TK lu ada niatan buat misalkan nih, kan lu kan santri itu ya, apakah ada kepikiran buat jadi kiai gitu kan? Misalkan kan orang lain kan mikirnya gitu ya, kan misalkan kita mondok aja pasti nanti keluar pondoknya di kiai, jadi ustadz gitu kan. Nah, kalau saya begini, prinsip saya nih jadi santri ini pertama ya, saya pertama nggak mau jadi kiai dan nggak mau jadi seorang ustadz. Karena kenapa? Kalau saya jadi seorang ustadz itu nggak harus cuman Quran doang gitu. Karena kan di masyarakat kan dipakainya kan nggak tahu Quran atau kitab atau apa gitu. Karena saya nggak mau jadi seorang kiai, nggak mau jadi seorang ustadz, karena buat saya tuh ya itu sebuah hal yang mudah didapatkan. Cuman saya nggak mau. Ada orang yang sering manggil saya ustadz, tapi saya nggak mau dipanggil ustadz. Karena kenapa? Saya cukup jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu udah cukup gitu. Karena ada sebuah hadis yang jelasin sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya nggak mau jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai, jadi orang bermanfaat gitu ya untuk semua orang, untuk orang lain. Itu udah cukup. Nah, kan lu kan mondok, Bang ya. Lu pernah itu dipercaya buat sama orang-orang gitu untuk ngisi imam atau baca-bacaan itu misalkan orang imam itu pernah di tahun 2020 kemarin itu pernah disempet disuruh jadi imam sholat taraweh satu malam doang, karena di situ posisinya nggak ada imamnya di situ nggak datang. Karena orang-orang melihat saya ini bisa Quran, akhirnya saya disuruh maju buat jadi imam, buat ngimamin sholat taraweh. Waktu itu lagi mudik atau gimana? Lagi mudik, Bang? Oh enggak, itu lagi itu pas masih di Tangerang, belum Tangerang kesini. Gitu. Iya. Jadi itu suruh maju satu malam, ya akhirnya dari situ saya berani tampil, dan akhirnya begitu pulang kemarin ke Tangerang, ya alhamdulillah Allah ngizinin saya buat menunjukin buat nampakin ilmu saya kepada orang lain gitu. Bukan yang nampakin ini bukan berarti takabur gitu, maksudnya kita saling berbagi ilmu. Ada orang yang bertanya tentang ini ke saya, ya saya jawab. Karena buat saya kalau orang yang nanya itu selagi itu masih bisa saya jawab, itu saya jawab. Tapi kalau itu selagi itu nggak bisa saya jawab, ya lebih baik saya bilang nggak bisa. Diam gitu ya. Karena lebih baik jadi orang yang nggak bisa daripada orang yang so tahu gitu dalam bidang agama. Ini kalau saya bisa jawab ya saya jawab, tapi kalau nggak bisa ya udah
Saya bilang nggak tahu. Karena lebih jadi orang yang nggak tahu dibandingkan jadi orang yang sok tahu gitu ya. Iya. Nah, kebanyakan banyak orang yang Sok tahu. sok tahu juga gitu ya, padahal dia belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, mungkin nih lu ada suatu pesan ke apa gitu untuk para orang-orang yang lagi nonton video ini gitu, Pak. Apa aja gitu. Iya, buat yang masih Kan kebanyakan kan sekarang kan anak muda gitu ya. Nah, ya buat anak muda pesan saya buat yang di luar ya jaga apa namanya jaga persaudaraan gitu. Jaga persaudaraan, terus jauhilah yang dimana itu dilarang sama Allah gitu, baik itu perkara yang haram maupun yang halal gitu ya. Halal enggak. Justru mendekatkanlah kepada perintah yang mendekatkanlah dengan segala yang halal. Gitu, yang diridhoin sama Allah. Karena buat anak muda nih, pesan saya nih satu lagi, jangan pernah tinggalin sholatnya. Oke? Karena kalian ingat, kalian dapat kerjaan, kalian dapat uang itu dari siapa? Dari Allah. Itu uang itu kembalinya ke siapa? Itu uang kembalinya ke Allah juga. Jadi jangan merasa diri kita ini paling bisa gitu. Jangan merasa diri kita ini paling sombong sampai kita lupa doa, lupa sujud sama Allah gitu. Doa tanpa usaha itu jadi doa tanpa usaha itu bohong. Dan usaha tanpa doa sombong gitu ya. Jadi dia nggak percaya sama Tuhan gitu kan. Nah Bang, mungkin nih buat para subscriber gue nih, nanti gue bikin Q&A bersama santri salah satu Cirebon ini guys. Nah buat kalian yang pengen tanya-tanya, nanti kalian bisa follow IG gue di @brotherpinta. Nanti kalian bisa DM dia juga bisa guys. Nama IG lu apa Bang? Lu punya IG? Bisa. Ada. Abad Badri ya. Nanti di follow guys, Abad Badri. Nah buat kalian yang pengen sama ini ponpes saya. Lu adminnya ya Bang? Iya, adminnya saya. Admin dia nih. Ponpes Tabidz Quran Al-Amin. Ada di Instagram. Nah nanti buat kalian nih guys, kan biasa kan pondok nih Bang ya. Kamu nanya lagi nih Bang, apakah misalkan suatu pondok itu kan sekarang kita kan terbuka aja nih Bang ya. Misalkan pondok itu ada nggak sih biayanya gitu di pondok ini gitu? Kalau di sini ya terus terang ya, di sini tuh nggak ada. Cuman kan karena santrinya baru 2 orang ya. Jadi buat bantu-bantulah modelnya. Dan kalau seandainya pondok ini sudah rame, ya mungkin kita mah udah nggak bayaran khusus kita. Gitu. Karena orang jadi kita tuh udah tugasnya tinggal murojaah aja. Jadi nggak ada waktu buat menambah hafalan karena hafalan yang saya rutin ini sekarang alhamdulillah kemarin bulan Desember udah kelar. Jadi waktunya sekarang 2 tahun ini buat murojaah Qur'annya ya, harus megang Qur'an ini bener-bener 30 juz. Kalau kepegang berani simaan di tempat, dan insyaallah semuanya kelar. Nah Bang, maaf Bang, lu kan mondok di tahfiz Quran kan. Nah kan pasti ada hafal gitu ya. Nah kira-kira nih kan biar para penonton gue nih tahu, lu selama mondok itu udah hafal berapa juz gitu? Jadi pas masuk naik kelas 6 mondok di Tangerang itu pertama 1 tahun saya nggak bener itu ya, nggak bener gara-gara yang namanya orang baru mondok kan, jauh dari orang tua gitu. Jadi awalnya belum punya teman, belum punya kenalan gitu, belum beradaptasi lah gitu ya, belum bisa beradaptasi lain. 1 tahun nggak bener, akhirnya saya ditonjok ya sama guru saya. Dan alhamdulillah setelah ditonjok, dipukul sama guru saya dapat hidayah dari Allah. Ada pembelajarannya gitu ya? Iya, ada pembelajaran. Saya dapat hidayah, akhirnya saya berubah. Di 1 tahun kemudian itu saya berubah drastis. Yang tadinya masih belum bisa ngapal, 1 tahun kemudian itu bisa dapat 10 juz. 10 juz itu? Iya, 1 tahun. Dan 3 tahun di sana kemarin, 4 tahun kemarin lulus SMP, alhamdulillah dapat 23 juz. Dan pindah ke sini dan pindah ke sini tinggal nerusin 7 juz lagi buat ngelarin 30. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan dalam jangka waktu 7 bulan itu alhamdulillah selesai 30 juz. 30 juz lo di umur 17 tahun jalan gitu ya. 16 tahun sekarang. Ya. Jadi itu juga belum apa-apa, karena orang hafal itu, orang hatam itu bukan berarti hatam, tapi dia baru menyelesaikan
menghafal lah, proses Hmm. menghafal lah, dan dia bagaimana caranya dia bisa memurojaah Qurannya. Karena orang yang orang Quran itu nggak main-main gitu. Iya bang. Jadi orang yang baru mondok, yang baru ngapal itu hukumnya sunnah. Jadi nggak wajib untuk menjaganya. Tapi orang yang udah selesai 30 juz itu hukumnya wajib menjaganya. Nah kan lu kan selama menghafal bang ya, Hmm. lu lebih gampang menghafal atau menjaganya gitu? Oh, Bagi lu kalau gitu. buat saya itu lebih susah menjaganya Menjaganya dibandingkan gitu. menghafal. Kalau menghafal buat saya bisa menghafal satu hari itu 2 lembar, Dua karena lembar. santri paling banyak itu 2 lembar sehari. Karena itu menghafal saya bisa segitu, bahkan lebih dari itu, karena lebih mudah menghafal dibandingkan lebih susahnya merojaah Nah gitu. bang, tanda bang, nanti gua bikin videonya buat kalian nih, buat yang pengen menghafal nanti bisa kita bikin tutorial nanti bersama Bang Abad ini, nanti dia nanti kasih cara-caranya gitu ya, tutorial biar kalian bisa menghafal lebih cepat itu. Nah nanti lu siap nggak bang gitu? Insyaallah. Berbagi sama teman-teman sini gitu. Nah nanti buat teman-teman nih yang mau bikin pertanyaan yang paling menarik, nanti gue kasih pulsa 100.000 guys buat yang paling menarik. Nah dengan syarat kalian subscribe channel ini dan follow IG gue dan bersama si dia nih guys. Instagram lo apa bang? Abad Badri guys. Nanti lu bisa follow aja di situ. Nah mungkin videonya cukup sampai sini. Nanti dia juga kita bikin nanti part 2 nya ya bang. Nanti ada part 2 nya juga buat kita lebih mengenal dekat lah pada santri gitu ya, biar kan pandangan di luaran kan ada yang gimana gitu ya, ada yang berbeda juga tentang santri gitu ya. Nah guys, mungkin videonya kayak gitu aja, nanti tunggu part 2 nya guys. Oke. Jangan lupa subscribe. Dan kalau bentar ya, sebelum ditutup saya minta mohon maaf sebesar-besarnya apabila omongan saya ini, penuturan saya ini kurang baik dan kurang sopan, dan kalau itu baik datangnya dari Allah, dan kalau itu buruk datangnya dari saya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?